Ya, oke. Shalom. Oke, selamat datang buat teman-teman dari Mataram, Lombok ya, ada di belakang ya. Welcome. Nah, saudara, mulai bulan Mei ini, saudara kita akan ada tema ya, semua ya, khotbah ya. Jadi nanti saudara ikutin. Jadi bulan Mei ini kita akan bicara tentang keuangan. Semua total, saudara, tentang keuangan ya. Dan saya minggu pertama mengawali tentang bagaimana kingdom financial perspective. Jadi bagaimana cara kita memandang keuangan saudara, dari sisi kerajaan, saudara ya. Dan kita akan lihat overview total bagaimana kita memandang tentang uang. Nanti minggu-minggu selanjutnya saudara akan lebih praktis, ya, lebih sudah dibagi. Ya, demikian juga nanti bulan Juni, Juli semuanya sudah ada tema. Jadi saudara ikuti, jangan sampai terlewatkan, saudara. Ya, nah. Hari ini saya akan coba berbicara saudara bagaimana cara kita memandang tentang keuangan ya, karena ini penting sekali saudara. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, saudara perhatikan ayat Matius 6 ayat 24 ini ayat yang sangat populer. Ya, semua mungkin saudara pernah tahu dan sering memperbincangkan. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini sebetulnya juga isu kerajaan. Karena siapa yang akan memerintah kita? Siapa Tuhan kita? Ini isu kerajaan, saudara. Jadi kalau saudara mau berjalan di dalam kerajaannya, saudara mesti menang dan mengerti dengan kebenaran ini. Ya, saudara, siapa Tuhanmu? Yesus tidak pernah menyandingkan apapun dengan Tuhan. Kecuali sekali ini. Yang dia sebut Mamon. Ya, berarti saudara Yesus tahu bahwa Mamon ini saudara punya kekuatan yang luar biasa. Nah, tetapi kita akan melihat bersama-sama, kita belajar. Siapa sih Mamon itu yang sesungguhnya? Apakah uang itu adalah mamon? Tunggu dulu, saudara. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, saudara dikatakan, peringatan Yesus, saudara. Orang tidak bisa mengabdi. Dalam bahasa Yunani adalah douleu. Itu sebetulnya menjadi budak. Doulos, saudara, kata mengabdi. Kepada dua tuan, Allah dan mamon. Nggak bisa. Harus salah satu. Pilih, saudara. Ya, jadi nggak bisa orang ngomong dua-duanya, saudara. Oh, saya mau dua-duanya, nggak bisa. Pilih, mengabdi menjadi budak. Makanya budak itu hanya kepada satu orang. Budak itu, saudara, bahasa budak itu sebetulnya budak itu udah nggak punya apa ya? Nggak punya harga diri, nama pun nggak punya, saudara. Makanya orang kadang-kadang heboh pakai anting-anting. Cowok kok pakai anting-anting? Karena mereka mengacu pada perjanjian lama. Saudara, kalau budak itu dulu dikasih anting-anting. Anting-anting itu namanya tuannya, bukan namanya dia. Jadi dia bukan dikenal misalkan nama seseorang gitu, bukan, saudara. Ya, misalkan nih ya, misalkan Roni misalkan. Dia kalau jadi budaknya Angga, itu namanya bukan Roni dia. Ya kan? Itu di anting-antingnya tulisannya Angga. Jadi kalau saya ngomong, oh saya bukan ngomong, ini Roni bukan. Oh ini budaknya Angga ya. Nah itu bahasanya seperti itu. Jadi saudara betul-betul ngapunya. Nah artinya saudara kata-kata mengabdi di sini bahasanya sama. Artinya mungkin kalau orang tuh mengabdi kepada mamon saudara. Itu matanya, anting-antingnya semua itu. Ya mamon, uang saudara. Dia nggak punya nama lah. Uang adalah menjadi tuan buat dia. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama, saudara, bagaimana apakah uang itu sama dengan mamon? Bukan ternyata, saudara. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata, saudara, mamon itu begini, saudara. Kekayaan atau harta yang dijadikan sumber keamanan dan pengabdian hingga menggantikan Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Berarti, saudara, harta yang dijadikan sumber keamanan. Berarti keamanan itu berpindah, pengabdian itu berpindah, saudara, ya, hingga menggantikan Tuhan. Tanpa dia sadari.
Mamon, saudara, menjadi personifikasi. Personifikasi itu benda mati, saudara, yang dihidupkan dengan sebuah karakter, itu personifikasi. Dari ketamakan, materialisme, dan berhala kekayaan. Jadi saudara, ternyata bahwa mamon itu bukan uang, tapi uang itu bisa jadi mamon. Nah, saudara perhatikan. Ya, jadi saudara, kalau uang itu tiba-tiba memiliki sebuah karakter yang membuat kita menjadi tamak, materialisme, saudara. Dan menjadi berhala dalam kehidupan kita, di otak kita berpikir itu mamon, saudara, uang. Maka uang itu akan berubah menjadi mamon. Jadi tergantung dari kita, saudara. Kita pegang uang, orang yang satu itu betul-betul uang alat, yang satu saudara pegang uang itu bisa jadi mamon dalam kehidupannya. Menjadi sebuah berhala. Jadi rupanya saudara tergantung itu menjadikan, makanya dikatakan begini saudara, ada quotes berkata gini. Uang itu kalau jadi tuan yang jahat. Kalau jadi hamba yang baik. Jadi saudara kita memposisikan di mana? Kalau uang itu saudara jadikan tuan, maka dia akan jadi mamon. Tapi kalau saudara jadikan hamba, maka jadi alat yang baik dan berguna. Itu sebabnya saudara, jadi mamon atau tidak. Jadi bukan gini, uang itu semuanya mamon. Ternyata tidak seperti itu. Dengan siapa orang itu memperlakukan, maka akan berubah. Ya, sama kayak pisau saudara. Pisau di tangan saudara bisa berguna untuk potong. Tapi saudara bisa pakai saudara pisau itu menjadi senjata untuk membunuh orang. Sama, uang pun seperti itu. Bagaimana cara kita memandang uang dengan benar? Saudara, itu akan menentukan bahwa uang itu akan mengendalikan kita atau kita dikendalikan oleh dia. Uang alat kan aneh kan? Sesuatu yang alat kok bisa ya mengendalikan kita? Makanya Yesus berkata, itu mamon. Personifikasi saudara. Ternyata di dalamnya mamon itu ada spirit. Yang tiba-tiba begitu kita memberi dia kesempatan untuk menjadi tuan. Maka dia menguasai kita sepenuhnya. Membuat hidup kita menjadi hambanya. Saudara semuanya. Bahkan saudara kata yang penting bisa menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kita tahu saudara bahwa uang itu punya sifat yang hampir sama seperti Tuhan. Dia bisa memberi bahagia. Betul bisa nggak? Coba, saudara percaya nggak bahwa uang bisa kasih bahagia? Kalau nggak percaya, saudara lihat wajahmu. Saudara kalau nggak punya duit, tuh lihat wajahnya. Kecut gitu. Itu nggak bisa dipungkiri loh saudara. Bisa memberi aman nggak? Bisa saudara. Coba kalau saudara dompetmu nggak ada. Saudara nggak ada dompet sekarang. Kan cashless. Ya coba semuanya saudara, nggak ada duit sama sekali. Aman nggak? Bisa rasa aman. Dan itu jujur aja saudara. Itu bukan sesuatu hal yang diada-adakan. Memang seperti itu. Bisa memberikan sukacita. Aman. Semuanya saudara. Bahkan beberapa orang bisa meningkatkan harga dirinya dia. Menjadi sebuah, wow, dia berpikir bahwa kalau punya uang dia seperti di atas yang lainnya. Sama persis. Jadi iblis itu hanya memakai aja saudara. Begitu orang ngerti saudara. Tapi padahal saudara nggak perlu takut dengan uang sebetulnya. Nah makanya saudara ini perhatikan. Uang itu bukan masalah. Tetapi sikap kita yang menjadi masalah untuk melihat keuangan. Ya, uang nggak masalah. Tapi sikap kita terhadap uang itu yang jadi masalah. Nah saudara perhatikan. Uang itu adalah alat. Bukan tujuan hidup. Kenapa banyak orang menjadikan uang menjadi tujuan hidup? Karena dia tidak punya tujuan hidup. Makanya uang dijadikan tujuan apapun saudara. Manusia itu cari. Ya, hati-hati. Ya, saudara begitu kita nggak menemukan tujuan kita dengan Tuhan. Tujuan kita nggak ke arahkan Tuhan. Maka apapun akan menjadi tujuan kita. Uang akan menjadi tujuan kita. Pekerjaan bisa jadi tujuan kita. Saudara, bahkan keluarga bisa jadi tujuan kita. Salah, saudara. Bukan. Uang itu cuma alat. Saudara, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kuasa itu alat. Tujuan adalah kerajaan. Sama, saudara. Jadi kalau uang itu adalah alat. Jadi alat yang berguna, saudara. Tapi kalau jadi tujuan, maka dia akan berubah jadi mamon. Akan menguasai hidup kita. Kita
itu harus mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Bahagia kita itu bukan karena uang. Saudara, sebelum kita merintis gereja, saudara, SMCC itu sebelum saya di Betani. Ya kan? Saya di Betani itu 15 tahun. Dan waktu itu saudara kira-kira berarti tahun 2006, sebelum 2006 waktu itu. Berarti sudah 19 tahun ya, 19 tahun. Itu saya terima sebulan itu kurang lebih hampir 10 juta. Tapi saya rasa kurang, saudara. Ya, 18 tahun yang lalu itu kerasa kurang. Sampai akhirnya 2006 kita merintis SMCC. Ini sama-sama. Belum mulai gereja, full time-nya sudah 10 orang. Jadi semua itu mau full time. Terus saya tanya ini, semua full time. Terus gajinya bagaimana? Pokoknya siap aja. Nah ini saudara. Ya kan? Lalu saudara, uang belum ada, sudah full time semua. Lalu kita terima rata, saudara. 1 juta. Berarti saya cuma terima 10%-nya kan? Tapi sudah tahu, itu yang membuat saya breakthrough tentang keuangan. Pada saat saya terima, kita 4 bulan gak terima enggak ya? Kayak misalnya ya. Kita gak gajian, yang lain gajian. Jadi 4 bulan gak gajian. Saudara berpikir gini, oh ada pelayanan. Enggak ada saudara. Dulu sebelumnya saya keliling muter pelayanan di cabangnya Betani. Begitu keluar, stop, selesai, gak ada pelayanan. Jadi 4 bulan saudara jobless. Dan tidak ada uang apapun. Setelah 4 bulan terima 1 juta, saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang membuat saya breakthrough. Yang saya kaget saudara, begitu saya terima 1 juta dan menghidupi selama berapa bulan ke depan 1 juta, saya merasa cukup. Hanya 10% tapi saya merasa cukup. Berarti saudara, cukup tidak itu bukan tergantung banyaknya. Tetapi mentalitas kita melihat sesuatu itu keuangan. Dari situ saudara saya tahu Tuhan berbicara. Dan itu titik di mana saya menang dengan semuanya. Saya kaget saudara. Kenapa tiba-tiba kok saya rasa cukup? Ya, jadi saudara hati-hati. Ya, jadi saudara merasa cukup nggak cukup itu tergantung bukan dari berapa banyak yang saudara kumpulkan. Saudara. Ya. Saya pernah sampaikan ada hedonic treadmill namanya. Ada sebuah kepuasan saudara yang tidak pernah tercukupi, terpuaskan. Saudara, itu penyakit, saudara. Orang kepingin. Oh kalau saya nanti gaji saya 1 juta, nanti jadi 5 juta, betapa bahagianya. Begitu terima 5 juta, saudara bahagia sebentar. Dia berpikir 10 juta. Saudara, begitu 10 juta dia terima, bahagia sebentar. Dia berkata bahwa 50 juta. Dan sampai 50 juta, saudara dia berkata kalau nanti 50 juta, saya bisa memberkati banyak orang. Dan ternyata yang terjadi, saat dari 1 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta. Tidak ada tabungan dan tidak pernah memberi apapun. Ya, karena dia nggak sadar dia dikendalikan oleh uang, bukan dia mengendalikan uang. Jadi saudara bukan soal punya uang, tetapi menaruh hati, mengandalkan dan mengabdi kepada uang. Seolah-olah uang itu adalah Tuhan. Ini menjadi permasalahan terbesar dalam kehidupan orang Kristen. Hati-hati ya saudara. Ini sudah bercampur, ada banyak juga masih mahasiswa. Engkau mahasiswa, engkau yang bekerja, hati-hati. Kalau hari ini saudara, sampai engkau terlilit hutang begitu besar sampai ini. Hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah mulai dikendalikan oleh uang. Dan saudara harus lepas itu semua. Ya, yang belum mahasiswa, saudara yang masih menang, kau mesti menang dari awal. Memandang semua keuangan semua harus menang. Ya. Ada beberapa orang bertanya dulu, kenapa kok Budi punya anak cuma 1, dia kata gitu. Ya. Kenapa kok 1? Sekarang saya jawab, saudara. Ya, 1 itu kenapa, saudara? Yang pertama, saudara, karena waktu itu, waktu kami memutuskan untuk full time, untuk melayani Tuhan, berarti saya melayani Tuhan, bukan untuk yang lain. Yang pertama, saudara, saya ingin beri yang terbaik. Kalau 1 masih bisa. Yang kedua, saudara,
Saya nggak mau dikejar-kejar kebutuhan. Kalau satu hari saya ngelayani lalu dikejar-kejar kebutuhan tentang uang, saya nggak mau. Saya nggak mau terdistract dalam melayani Tuhan. Ya, tapi ini nggak jadi referensi ya saudara. Nanti sudah lihat, kok anaknya satu-satu semua, jangan. Ini pengalaman. Terus anaknya yang 2, ini saya 1, anggap 2 anaknya. Ya kan, nggak ada masalah saudara. Tapi waktu itu cuman saya nggak ngerti saudara, tapi saya pikir ya udah. Buat saudara yang, anak saya 5 loh, ya nggak apa-apa. Saudara memenuhi mandat Tuhan beranak cucu dan bertambah banyak saudara. Itu juga mulia maksudnya gitu loh. Tetapi saudara, maksud saya gini, engkau mesti menang dulu gitu loh, ini loh. Kalau saudara nggak menang, engkau malah akan ditindas, sudah dikendalikan oleh uang, maka semua apa yang kau lakukan, kau akan ngukur dengan uang, gitu maksud saya. Ya, anggap aja saudara yang punya anak lebih banyak, imanmu lebih besar daripada saya, gitu aja. Iya, serius saudara. Ya, saya tuh punya iman yang besar kalau untuk pergerakan saudara. Untuk kami sendiri iman saya kecil. Ya, kalau untuk pergerakan, enggak usah ditantang saudara saya. Tapi kalau untuk diri sendiri saudara, ketakutan saya kadang-kadang. Saya tuh sampai mikir Tuhan kok terbalik semua begini ya. Ya, untuk memulai sesuatu untuk diri sendiri aja saya nggak berani saudara kadang-kadang. Ya, tapi kalau saudara yang punya anak lebih banyak berarti imanmu lebih besar. Sudah, saya ngakui itu semua. Ya, tetapi saudara poinnya bukan di situ sebetulnya. Poin yang utama adalah di sini saudara. Bagaimana cara kita memandang. Ya, jadi saudara lihat ya, uang itu bukan masalah. Sikap kita itu yang jadi masalah. Jadi enggak selalu saudara orang punya banyak uang itu jadi enggak. Kadang-kadang orang enggak punya uang aja masalah saudara. Ya, malah menganggap uang itu jadi berhala buat dia kok, dia bingung. Hati-hati ya. Ya, mamon itu melambangkan gini saudara, segala bentuk kepercayaan palsu selain kepada Tuhan. Nah, saudara, kepercayaan palsu, tadi saya katakan, palsu, bahagia sebentar, sukacita sebentar, aman sebentar. Saudara, palsu. Tuhan itu adalah kepercayaan yang sejati, yang kekal. Nah, tapi iblis kan buat seperti itu, orang gak peduli kan, kasih aja sementara yang palsu. Maka orang itu tanpa sadar sudah dia kejar terus saudara. Karena uang masih dalam genggaman, orang berkata, loh Tuhan kan gak kita rasa. Ya. Sumber keamanan palsu yang membuat manusia berpaling dari kebergantungan kepada Allah. Saudara perhatikan ini penting sekali. Saudara, kadang-kadang yang membuat kita tidak bergantung sama Tuhan bukan apapun. Kecuali saudara tanpa sadar. Kekayaan, apa yang kita punyai dan kita cari. Begitu kita punya saudara, kita udah mengandalkan Tuhan. Saudara lupa bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dikendalikan oleh Tuhan. Loh, saudara saya mendengar banyak sekali kesaksian saudara. Orang tuh tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara jangan berpikir kalau engkau melepas sudah pasti hilang. Saudara menyimpan akan tersimpan. Belum tentu saudara. Tuhanlah yang mengendalikan. Mungkin saya pernah ceritakan saudara. Ada orang punya pabrik udah puluhan tahun saudara diasuransikan. Aman saudara, 1 hari dihentikan asuransinya. Hari ini batas temponya berhenti, dihentikan tidak diperpanjang. Besoknya kebakaran habis. Terus ngapain saudara? Mau marah sama Tuhan? Ya nggak tahu. Kenapa? Dulu kok enggak kebakar-bakar? Kok kebakarnya pas asuransinya habis? Ya enggak tahu itu urusan Tuhan. Tapi mungkin Tuhan sedang berbicara. Bahwa akulah yang memegang kendali semuanya. Saudara. Ya kan? Semua dikendalikan Tuhan, saudara. Kita nggak akan pernah tahu. Orang berpikir, saudara, bahwa dia merencanakan semuanya dengan baik. Dia berharap bahwa satu kali, saudara, begitu rencana ini udah selesai, sistemnya bagus. Saudara, dia berharap bahwa semuanya akan berjalan lebih baik. Tapi begitu itu jadi, saudara, nggak ada yang beli. Dia cuma hanya diam. Ternyata tidak sama seperti yang saya harapkan. Yes. Kita tidak bisa bergantung kepada siapapun kecuali Tuhan. Godaan untuk hidup bagi dunia, mamon itu. Bukan bagi kerajaan Allah. Orang hidup dalam kenyamanan, kenikmatan, semuanya. Tapi dia lupa bahwa dia harus hidup dalam kerajaan Allah. Hati-hati saudara. Ini loh, mamon itu melambangkan itu saudara. Jadi dari sini saudara mulai jelas bahwa ternyata mamon itu saudara, bukan semua uang itu mamon. Tapi yang menjadikan mamon itu adalah kita sendiri. Saudara, makanya engkau tinggal jadikan dia mamon atau hanya uang sebagai alat. Itu tergantung kita. Ya.
Nah, sikap yang benar, saudara, yang pertama adalah mengakui Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Ini penting, saudara. Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, ini adalah bentuk pengakuan. Saudara, sering kali kita ngomong, oh iya saya percaya dia adalah Tuhan. Bukan itu, tapi engkau mengakui, saudara, bahwa semua apa yang kita punya itu milik Tuhan. Sehingga kita tidak main-main, saudara. Ya, kalau ini milik Tuhan, saudara, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk siapapun, tapi untuk Tuhan. Ya, kita disiapkan gedung, Tuhan berikan semua seperti ini, saudara. Ini milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, kalau kami para pemimpin cerewet, bukan karena ini merasa kami milik, bukan. Kadang-kadang, saudara, orang itu begini loh, kalau dia nggak merasa memiliki, kadang-kadang saudara kalau terima barang, saudara, pemberian gratis sama saudara nabung sendiri lebih berharga mana kira-kira? Nah, biasanya kan kalau nabung sendiri kan rasa itu punya kita kan? Nah, padahal saudara lupa bahwa kadang-kadang kalau ada orang yang memberi saudara itu bukan berarti bahwa ini bukan apa-apa. Kalau ini kita tahu saudara, bahwa kita pun mau menabung bayar itu, beli sesuatu pun ini Tuhan yang menyediakan dengan Tuhan yang memberikan semua. Itu tidak ada bedanya sebetulnya. Mentalitas kita adalah hargai apa yang ada Tuhan berikan, saudara jaga dengan baik, saudara bahwa ini milik Tuhan bukan milik kita. Sehingga saudara kalau ini milik Tuhan, kita nggak takut kalau kehilangan sesuatu. Begitu sesuatu lepas pun kita masih damai sejahtera. Itu bukan milik kita. Ya. Memandang uang sebagai alat untuk memperluas kerajaannya. Sekali lagi saudara. Nah lihat ini. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ini ingatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Ini sama ini sudah. Lukas 16 tapi pakai bahasa Indonesia sehari, jelas ya. Lalu Yesus berbicara lagi katanya. Dengarlah. Pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Supaya apabila kekayaan dunia ini tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Jadi sebetulnya ayat ini menerangkan gini, uang, kekayaan itu alat. Oke? Makanya saudara, engkau tidak salah, engkau berdoa gini, Tuhan berkati aku. Enggak salah. Tapi saudara pastikan, sebelum saudara berdoa seperti itu, saudara sudah mengatakan begini, alasan kenapa Tuhan harus memberkati kita, sudah bisa jawab dengan baik. Kalau tidak, maka berkat yang sepertinya dari Tuhan, belum tentu itu kekayaan dari Tuhan, berubah menjadi mamon dan menjadi tuan dalam hidupmu dan menghancurkan hidupmu. Ya, makanya saudara, orang itu kalau udah nggak ngerti tujuan, saudara, semua jadi passion. Ruwet ya saudara, kerja ini passion, nanti dimarahi pindah, passion saya ternyata bukan ini, ganti yang di sini. Nanti di sini ditegur lagi, oh ternyata bukan passion saya ganti. Passion ganti-ganti tiap bulan saudara. Itu passion dari mana itu? Orang berpikir bahwa kesenangannya dia jadi passion. Enggak, passion itu dari Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara ngerti tujuan, kok gampang memakai alat itu. Kalau engkau enggak ngerti tujuan, kau menemukan passionmu. Saudara tahu, visi itu yang sesungguhnya gini. Saudara. Engkau melakukan saudara, engkau enggak diberi uang pun kau siap melakukan itu. Makanya saudara enggak harus pekerjaanmu sama dengan visimu. Kalau saudara tahu kebenaran ini, bisa saja saudara engkau punya visi, bahkan kau bekerja untuk mencari uang sebagai alat untuk menjalankan visimu. Engkau akan bekerja lebih sungguh-sungguh loh saudara. Ketika engkau bekerja ini motivasimu kenapa? Tuhan, aku bekerja sungguh-sungguh supaya aku bisa jalankan visiku. Sehingga engkau bekerja engkau dengan antusias, dengan sungguh-sungguh saudara. Engkau tidak memperhitungkan apapun. Kok bisa? Karena engkau punya visi yang dari Tuhan. Karena ini cuman alat. Ya, hati-hati ya saudara. Jadi kalau saudara udah hari ini diberi kesempatan untuk bisa bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau punya mimpi dan punya visi, pakailah itu untuk visimu. Gak harus sama. Sudah cari, saya harus sama. Ya. Sama bagaimana kalau tiap bulan ganti terus visinya? Ganti tempat pekerjaan terus saudara. Enggak. Ya, saudara itu bisa melakukan pekerjaan dengan antusias. Karena engkau punya visi yang jelas. Ya.
Kemudian mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan, bukan pada Coba sudah baca ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara sering dengar ayat ini, yang penting yang mana? Kerajaan dan kebenaran atau tambahannya? Ayo jujur, saudara kalau ngomong sama orang, kamu ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu loh. Ditambahkan. Kalau kamu cari kerajaannya, berarti lebih penting mana? Tambahan atau kerajaan? Yang benar, saudara, jujur. Loh harusnya kalau kerajaan kan bisa gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sisanya nggak penting. Amin. Ayo coba kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sisanya tidak penting. Amin. Sudah beli motor bonus helm, penting mana? Ya? Penting bonusnya atau motornya? Iya. Enggak ada saudara, orang beli helm gratis motor tuh enggak ada ceritanya gitu loh. Di mana-mana tuh bonus pasti lebih kecil. Makanya saudara kalau ditaruh di depan kerajaan dan kebenaran harusnya itu yang utama. Tambahan itu bonus saudara, jangan bingung sama bonusnya. Saudara bingung, pokoknya helmnya saya dapat ya. Saudara beli, bayar, gak terima sepeda motor, terima helm, saudara udah bawa pulang dengan sukacita. Yang penting helmnya. Ini orang gila ini saudara. Banyak orang Kristen tuh gila memang. Yang dicari tambahannya, bukan kerajaannya. Tapi kalau ngomong kayak, wow saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi semua ditambahkan loh. Tambahannya ini keren. Saya nggak mau berlimpah-limpah kok, yang mau cukup aja. Cukup beli mobil, beli rumah, beli pesawat, semuanya cukup kayak gitu. Itu tambahan, saudara, saya mau beritahu. Buat Tuhan itu kan kecil. Yang dibahas balik lagi. Ya, menjaga hati dari cinta akan uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini sudah perhatikan ini. Ya, bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Jadi sikap kita kan berarti kan. Nah, hati-hati saudara. Kalau kita menang dari area ini, engkau sudah memenangkan lebih dari 50% pertempuran hidupmu. Dengar baik-baik. Engkau menang memandang tentang uang, saudara, dan engkau tidak menjadikan dia mamon, engkau sudah menang lebih dari 50% pertempuran hidupmu. Tapi buat mereka, saudara, yang kalah di area ini, engkau akan bertempur seumur hidup, saudara, dengan kehidupanmu semuanya. Jadi hati-hati, ya. Jadi sekarang kita tahu kan bagaimana cara kita memandang uang itu. Ya, saudara harus berdoa untuk diberkati dengan benar, dengan sikap yang benar. Itu enggak salah. Ya, tetapi saudara, sikap kita harus dibetulkan dulu. Bagaimana cara memandang uang. How to-nya, ya kita lihat. Latihlah hati untuk memberi. Saudara, saya pernah sampaikan, memberi itu ada banyak bentuknya, bukan selalu uang, saudara. Memberi itu bisa memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian, semuanya. Itu memberi. Kita harus melatih diri kita tuh memberi apapun, saudara. Jadi nggak ada alasan orang tuh nggak memberi. Saya nggak punya uang, kok bisa memberi pikiran? Saya nggak punya otak, saudara masih punya tenaga, kayak maksudnya gitu. Maksud saya gitu, Mas Yan, saudara. Ya, lu kan bisa. Ada orang yang ngomong, saya nggak bisa mikir, nggak punya otak. Ya udah, kasih tenagamu kayak gitu loh. Lu saya lemes, nggak punya tenaga. Ya udah kasih waktumu, terus ngapain? Ya udah kamu dodom melongo di depan orang kayak gitu aja dah. Kadang-kadang kehadiran kita pun itu berharga loh, walaupun nggak ngapa-ngapain. Percaya nggak?
Loh, pernah toh saudara? Sudah tidak ngapa-ngapain cuma duduk itu orang, makasih ya buat waktu ini. Terus kita mau ngapain ya, saya dari tadi kok duduk cuma diam aja. Ya nggak apa-apa karena sudah nggak punya otak, nggak punya tenaga, punya waktu, maksud saya gitu loh. Ya kasih aja, beri aja. Ya. Nah, saudara dengan memberi, saudara mematahkan satu yang namanya pelit. Ya, saya pernah sampaikan ya, pelit itu holistik ya, saudara. Nggak ada orang tuh pelit tuh di satu bagian, nggak ada loh, saudara. Wah, orang itu loh, dia paling nggak pelit dengan waktunya, ya karena dia pengangguran, saudara. Nggak ada kerjaan apa-apa. Ya. Tapi dia pelit sekali dengan tenaga. Enggak, saudara, sebetulnya dia pelit sama pelitnya. Karena dia terlalu punya banyak waktu sehingga dia nganggur. Ya dia berikan waktu. Coba kalau semua pas-pasan, dia enggak beri apa-apa. Jadi pelit itu holistik semuanya. Saudara pelit di keuangan, saudara pasti akan pelit di waktu, saudara akan pelit di pemikiran, saudara akan pelit di perhatian. Bahkan saudara pelit di tenaga. Semuanya pelit. Dan pelit itu ada stadiumnya. Nah, nggak percaya kan? Nanti dicek ya. Kalau stadium awal, saudara seringkali kalau saudara memberi kepada seseorang untuk kepikiran, semalam nggak bisa tidur. Saudara nyesel gitu. Kenapa tadi kok saya beri ya? Gara-gara dengar firman hari ini dengan emosional. Saya kasih, setelah kasih nyesel saudara di rumah. Ada kenapa sih? Saya ngasih itu kenapa ya? Kok saya itu kok emosional? Nah, ini saudara. Tapi besok lupa itu lumayan stadium awal itu saudara. Tapi yang stadium akhir saudara. Itu pernah nolong orang 10 tahun diungkit-ungkit sampai sekarang loh saudara. Wah iya, dia marah. Orang itu yang gak tahu diri itu. Loh, kenapa? Saya pernah beri dia, tolong dia. Tapi dia gak tahu berterima kasih. Kapan itu? 10 tahun. Ya ilah, ini stadium akhir yang perlu dikemo orang ini saudara. Ini kalau gak dikemo gak sembuh itu pelitnya itu saudara. Itu mengakar daging di semuanya. Hati-hati loh saudara ya. Coba ditanya, stadium berapa ya? Tanya kiri kanan coba lihat. Ya, coba saudara periksa. Saudara latihan memberi, saudara ya terus ya. Saudara akan sehat kalau memberi itu ya. Ya, jadikan kebenaran firman sebagai dasar dalam mengelola keuangan. Saudara kembalilah kepada firman, bagaimana mengelola keuangan. Saudara, ya. Kan ada, nanti akan dijelaskan saudara di khotbah-khotbah selanjutnya bagaimana kita menerima, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memberi. Itu proses itu harus berjalan dengan baik. Ya, mengelola dengan baik. Saudara mengelola keuanganmu dengan baik, engkau belajar memberi, engkau jadi sehat secara rohani, dengar baik-baik. Jangan mau terima tok, saudara. Saudara mau terima nggak pernah memberi. Coba sekarang ini saudara, tarik nafasmu, jangan dibuang. Coba, tarik lagi. Jangan dibuang, jangan dibuang. Saudara tahu toh oksigen itu mahal loh, saudara. Waktu COVID itu mahal loh oksigen. Tarik terus saja. Mati saudara sebentar lagi. Ya kan? Coba makan enggak usah dibuang, ayo. Kalau ini bertahan mungkin 4 hari saudara masuk di rumah sakit dipompa keluar. Sudah dipaksa. Kalau kencing 1 hari aja cukup. Minum enggak usah kencing sehari. Masuk rumah sakit saudara. Semua itu akan dipaksa keluar. Saudara mau dipaksa keluar sama Tuhan? Saudara enggak usah. Saudara kita tuh saluran. Begitu saudara kita terima, lepaskan. Engkau terima kebaikan, lepaskan kebaikan. Engkau menerima kemurahan waktu, engkau berikan waktu. Engkau terima kemurahan tenaga, berikan tenaga. Engkau terima kemurahan ide pikiran, berikan pikiran. Sehat rohanimu. Ya, itu Alkitab saudara. Jadi kebenaran itu menjadi dasar kita mengelola keuangan kita semuanya. Mau diberkati? Nampakkan tangan. Siap memberkati enggak? Kalau enggak Tuhan ngomong buat apa saudara? Enggak ada gunanya itu saudara. Itu jadi mamon dalam hidupmu nanti. Ya. Makanya saudara perhatikan ya. Saya mau ceritakan saudara, walaupun kami para pemimpin. Kami persepuluhan, saya dari bertobat sampai hari ini saya tidak pernah lepas sekalipun persepuluhan. Saya masih ingat dari awal persepuluhan saya 5.000. Dari bertobat sampai hari ini, saya setiap kali apapun saya terima uang, sebelum saya persepuluhan saya nggak merasa itu uang saya. Saya belajar untuk, sebetulnya persepuluhan ini saudara bukan bicara masalah, kalau engkau nggak persepuluhan maka terkutuklah. Bukan itu saudara, bukan. Kami nggak pernah ngajarkan itu. Nggak usah takut saudara. Tapi itu melatih diri kita. Terus gaya-gaya saudara.
Uang kita semuanya milik Tuhan kok. 10% aja gak berani kasih, mau ngomong 100%. Dari mana itu? Kami latih saudara. Dan kami selalu ajarkan kan, saudara boleh persepuluhan di gereja lain. Kalau Tuhan gerakkan itu. Gak harus di SMCC. Pernah dengar itu gak sih? Pernah ya, kita sering kali ngomong ya. Saudara persepuluhan gak harus di gereja ini. Kalau Tuhan gerakkan dan tiba-tiba saudara ketemu gereja yang lebih kecil membutuhkan, taruh uangmu di sana. Sama, kalau orang, saya ajarin jawab ya saudara. Kalau ada orang ngomong, kok enak? Makan di restoran A kok makannya bayarnya di B. Gitu kan, sering kali kan. Duh, kalau restorannya punya satu orang kan enggak apa-apa saudara. Duh, kalau saya punya 5 restoran, saudara makan di sini bayarnya di sini kan boleh, penting bayar. Yang masalah saudara makan semuanya enggak pernah bayar, itu masalah saudara. Ngerti maksud saya? No, kita enggak ada masalah saudara. Dan saudara perlu tahu kita udah mengalami mujizat yang luar biasa. Awal berdiri SMCC, semua nggak punya uang, persepuluhan Tuhan kirim 70% persepuluhan dari luar masuk ke SMCC. Begitu SMCC mandiri, yang 70% hilang saudara. Udah nggak ngasih saudara. Berarti pemeliharaan di tangan Tuhan. Amin. Ya, ngelola ya. Dan yang terakhir saudara, belajar melihat bahwa kekayaan adalah milik Tuhan dan kita itu cuma pengelola. Saudara perhatikan ya. Saudara kalau engkau kelola dengan baik, saudara engkau enggak perlu takut. Sumber enggak pernah berhenti. Ya, dengar baik-baik ya. Sumber itu enggak pernah berhenti. Sumber itu akan terus mengalir. Tergantung dari saluran dan pengelolaan kita. Itu penting. Kalau saluran kita benar, maka sumber tidak akan pernah berhenti. Sumber akan terus berjalan semuanya dengan baik. Jadi saudara, jadilah pengelola yang baik. Ya. Mulai hari ini engkau boleh bermimpi. Saudara, untuk Tuhan berkati. Tapi saudara ada satu syarat. Engkau harus memberi alasan kenapa Tuhan harus memberkati saudara. Dan saudara harus bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau engkau memberkati saya, maka saya akan lakukan begini. Saya akan tolong begini. Saya akan perluas kerajaanmu seperti ini. Nah, harus saudara udah punya seperti itu. Demikian juga gereja. Saudara kalau kita minta gereja memberkati, kita harus jelas. Misi apa saja yang harus kita lakukan dan semua apa yang kita kerjakan. Harus jelas semuanya. Kalau enggak, buat apa? Jadi mamon nanti saudara. Ya, pilihan kita. Mau jadikan dia uang, alat, atau mamon. Amin. Mari saudara kita masuk perjamuan kudus. Saya undang pemain musik.